Selamat pagi Sobat Esnawan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara kebanggaan kita di Orkestra Obrolan Kesehatan Antariksa bersama saya Dr. Hana. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas topik suatu virus yang lagi viral-viralnya di Indonesia. Tentunya yang akan dibahas adalah HMPV atau Human Metapneumovirus. Jadi virus ini kenapa sih booming? Karena gejalanya biasa ditemukan seperti flu, tapi seperti COVID juga. Nah, biar kita nggak bingung-bingung, hari ini kita mau kupas lagi lebih dalam, tentunya bersama pakarnya, dokter spesialis paru yang juga bertugas di RSAU Dr. Esnawan Antariksa, yang salah satu dokter kebanggaan kami dan andalan kami. Selamat pagi Dokter Sigit. Selamat pagi Dr. Hana, selamat pagi Sobat Esnawan sekalian. Sehat-sehat dokter izin. Iya, sehat. Iya dok, kami hari ini pengen banget tahu lebih dalam dokter mengenai virus HMPV. Sebenarnya virus HMPV itu apa sih dok? Baik, terima kasih Dr. Hana. Jadi kalau kita bicara tentang virus human metapneumovirus ini, kita flashback ke sejarahnya mungkin ya Dr. Hana. Jadi waktu itu ketika musim di Cina ya, kita bicara di Cina, kemudian musim mereka kan ada 4 musim ya, musim dingin, kemudian angka batuk pilek meningkat dan sebagainya, banyak kasus. Nah, kemudian dari peneliti memeriksa isolat yang mencari penyebabnya, kenapa kok muncul angka batuk pilek. Nah, seperti yang Dr. Hana sampaikan tadi, di Nederland diteliti 2001 dan ternyata ditemukan isolat bahwa ini adalah human metapneumovirus. Ya, human metapneumovirus sendiri ini dia berbeda dengan virus influenza pada umumnya atau H1N1 ya. Jadi sebetulnya human metapneumovirus ini memiliki tanda dan gejala yang menyerupai seperti flu biasa gitu. Jadi kalau kenapa kok tiba-tiba booming dan tiba-tiba merebak, sebetulnya ini menunjukkan bahwa surveillance ya, mungkin di negara-negara maju itu surveillance atau pencatatan dan pelaporan suatu penyakit itu sudah berjalan, sudah maju. Jadi ketika ada kasus, mereka sudah terlaporkan, oh ini ternyata kasus human metapneumovirus yang meningkat. Dan di negara Cina sendiri melaporkan kejadian itu, dan ternyata memang kalau kita lihat dari 2001 berarti kan sudah hampir 24 tahun ya. Siap, Nah, berarti kan secara teori mungkin sudah bersirkulasi kan, si virus itu sudah menyebar kemana-mana, gitu. Jadi kenapa kok sempat bukan pandemi ya sebetulnya, tapi peningkatan kasus sebetulnya seperti itu Dr. Hana. Oh iya. Gitu. Nah, tadi berbicara menyinggung mengenai penularannya nih dok. Sebenarnya penularannya apakah sama dengan virus-virus lainnya? Iya, kalau kita bicara virus ini sebetulnya penularannya sama. Jadi seperti penularan waktu COVID, ya kan? Kemudian dengan influenza biasa sama. Jadi melalui droplet atau percikan penderita yang batuk, bersin, bahkan berbicara. Kemudian dia berterbangan, menempel di permukaan. Nah, terhirup sama orang lain yang imunitasnya rendah. Nah, dia bisa muncul keluhan, muncul gejala seperti itu. Jadi secara prinsip cara penularannya sama. Baik dokter. Kemudian tadi kita teringat lagi mengenai COVID ya dok ya. Nah untuk virus HMPV sendiri ini apakah sama dok dengan COVID dan gejalanya bagaimana dokter? Oh iya, kalau kita bandingkan ya, atau kalau kita komparasi dengan COVID, ternyata untuk penularannya mungkin sama penularannya, cuman kalau kita bicara severitas dan mortalitasnya jelas beda. Artinya kalau kita bicara human metapneumovirus ini kan memang dia tidak
menyebabkan keparahan seperti COVID ya, kecuali pada golongan rentan, misalnya balita, kemudian geriatri, orang-orang dengan imunosupresi, dengan imunokompromis, atau dengan orang-orang dengan gangguan pernafasan kronis, misalnya asma, PPOK dan sebagainya. Nah, itu mungkin dia akan menimbulkan gejala yang lebih serius gitu. Baik dokter, jadi prinsipnya sekarang kita sudah tahu ya dok ya bahwa memang lebih berat COVID ya dok ya daripada HMPV ya dok pastinya betul. Ya dok ya. Nah kemudian dok bagaimana ya dok cara mencegahnya yang bisa kita lakukan gitu di lingkungan rumah atau di lingkungan kerja supaya tidak semakin meningkat ya dok angka HMPV-nya ya dok ya. Betul. Jadi gini, kalau kita bicara tentang pencegahan dan penularan ya, berarti kan kita tahu bahwa si virus ini dia menyebar melalui droplet, kemudian dia menempel di permukaan benda. Nah, berarti yang harus kita lakukan ya pertama sama seperti ketika COVID dulu ya kan, kita harus sering-sering cuci tangan, rajin cuci tangan maksudnya, dan memang kalau dia sakit atau batuk, nah dia harus menggunakan masker, terutama untuk golongan-golongan rentan tadi yang saya sebutkan, ketika dia harus keluar atau harus ketemu kerumunan, usahakan dia menggunakan masker. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga imunitas. Baik. Ya makan teratur, istirahat cukup, hindari stres, olahraga. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk pertama menghindari dan mencegah penyebaran virus itu. Baik dokter. Jadi tetap kita harus jaga imunitasnya intinya ya dok ya. Iya betul sekali. Untuk faktor resiko yang mungkin bisa menjadi pemberat untuk HMPV ini apa ya dok ya? Dan menyerangnya itu apakah bisa ke semua kalangan atau hanya golongan tertentu dokter untuk penyebaran virus ini? Jadi kalau kita bicara infeksi, pastikan kita selalu bicara agentnya ya, virus itu sendiri, kemudian hostnya atau si penderita sendiri dan lingkungan, ya kan. Nah, artinya apa? Ketika jumlah virusnya dia cukup untuk menimbulkan penyakit, tapi kalau si hostnya atau imunnya bagus, nah itu dia bisa mencegah terjadinya penyakit. Atau misalnya kan kita bicara infeksi itu selalu bicara 3, ya kan. Ketika lingkungannya juga tidak mendukung untuk perkembangan si virus sendiri, juga dia akan menurun angka virulensinya. Gitu. Jadi yang pertama kita jaga tetap imunitas, ya terutama pada pasien-pasien yang faktor resiko ya, geriatri dan sebagainya tadi, pasien-pasien dengan imunokompromis ya, kadang mereka kan nggak sadar tuh. Pada pasien DM misalnya gitu kan ya, tetap harus lebih waspada mungkin. Aware ya dok ya. Betul gitu. Dan berbicara mengenai pencegahan dokter tadi, sebelumnya kan saat pandemi itu ada vaksin ya dok, terus sekarang ada vaksin influenza juga ya dok ya. Untuk HMPV sendiri apakah ada vaksin khusus dokter? Ya, ini pertanyaannya bagus. Jadi kenapa kan kita bicara tadi katanya virusnya ditemukan dari 2001. Kenapa kok sampai sekarang belum ada vaksinnya? Nah, jadi gini, ya ini aja ya, maksudnya opini mungkin ya. Karena si virus ini tidak menimbulkan mortalitas dan angka kematian yang tinggi, jadi akhirnya memang tidak ada vaksin yang dikembangkan oleh pabrik obat atau farmasi yang berpikiran untuk mengembangkan vaksin untuk si human metapneumovirus ini sendiri. Pertama, kedua, karena ini virus sebetulnya ketika imunnya bagus dia akan self-limiting kan sebetulnya gitu loh. Iya, cuman dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya yang tadi kita bicara environment, ketika musim dingin, ketika
mungkin kalau kita musim hujan kali ya, nah itu angkanya meningkat dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi untuk virus ini vaksinnya memang belum ada. Gitu. Jadi tidak seperti yang lalu-lalu ya dok, karena kalau kita bicara COVID kan karena ya pertama pandemi, kemudian angka mortalitasnya tinggi, nah, ya dok. vaksin harus segera gitu. Penting ya dok. Iya. Baik, karena kalau ini kan mild ya dokter ya. Iya, cenderung ringan sebetulnya, tapi dengan catatan pada yang perlu diperhatikan pada golongan-golongan yang tadi faktor resiko itu bisa kondisinya memberat. Siap. Gitu loh. Baik dokter. Nah untuk pengobatannya sendiri dokter, apakah ada obat-obat khusus yang harus dikonsumsi oleh teman-teman yang kena HMPV? Kan kalau virus COVID kemarin ada obat khusus ya dok ya. Kalau sekarang gimana dok? Kalau untuk virus ini sih sebetulnya belum ada antivirus yang spesifik ya. Jadi terapi yang bisa kita lakukan paling ya terapi simptomatis aja, artinya ya kita mengobati gejalanya, keluhannya, demam, batuk, pileknya. Sementara itu karena memang belum ada yang spesifik. Beda dengan COVID ya, tadi Dr. Hana bilang COVID memang sudah jelas ada antivirusnya dan sebagainya, tapi kalau ini belum. Gitu. Alhamdulillah, jadi kita tahu nggak separah itu ya dok ya. Ya. Dan mengenai isolasi dokter, perlu diisolasi nggak dok? Isolasi mandiri di rumah, apa kita tetap boleh hahaha ke mall? Jadi sebetulnya gini ya, sebetulnya kita diajarkan oleh COVID bagaimana perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi yang baik, seperti cuci tangan pertama, kemudian penggunaan masker, ya kan, jaga jarak dan sebagainya. Ya, untuk seseorang yang mengalami keluhan batuk, pilek, demam dan sebagainya, usahakan dia pakai masker untuk tidak menularkan ke orang lain. Ya, selain golongan yang memiliki faktor resiko, dia juga harus menggunakan masker ketika harus berkerumun ya, harus bersosialisasi. Ya, selain itu juga cuci tangan yang paling penting, cuci tangan karena cuci tangan juga terbukti efektif memutus rantai penularan infeksinya. Ya, sama imunitas yang penting. Gitu. Baik dokter, terima kasih dok. Satu lagi dok izin, kalau misalnya karena ada gejala-gejala yang seperti tadi disebutkan dokter, batuk, pilek, demam, itu teman-teman bisa langsung berobat ke poli. Oh ya. Yang gimana dok? Ya bagus. Ya. Jadi gini, kapan sih inkubasinya gitu kan ya? Iya. Kapan sih saya kalau demam, batuk, pilek tuh harus ke dokter, harus cari pengobatan gitu loh ya. Kalau kita bicara inkubasi si virus ini kan 3-5 hari. 3-5 hari. Nah, ketika 5 hari kemudian sudah tadi ya kita pengobatannya simptomatis aja, sudah minum paracetamol dan obat batuk sebagainya, tapi kok 5 hari belum ada perubahan. Ya, baru kita berpikir untuk cari pelayanan kesehatan ya, kita bisa ke dokter atau ke vaskes atau ke klinik gitu. Tapi kalau biasanya sih dia akan self limiting, tapi kalau 5 hari tidak ada perbaikan, ya silahkan ke dokter. Baik dokter. Wah, terima kasih banyak dokter, informasinya yang sangat memberi pencerahan kita hari ini dokter terkait HMPV. Jadi udah tidak terlalu takut, apakah akan jadi pandemi lagi? Oh iya, gitu. Kalau HMPV ini kemungkinan untuk terjadi pandemi insya Allah sih enggak ya, karena dari dilihat dari keparahannya, mortalitasnya dan sebagainya sih insya Allah enggak jadi pandemi gitu loh. Cuman ya perlu jaga diri aja, waspada karena penularannya yang tinggi gitu. Alhamdulillah, adem ya teman-teman, udah tahu informasi yang sangat memberi pencerahan ya. Matur nuwun dokter. Ya, sama-sama Dr. Hana. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil ya dok ya, izin kami sampaikan dok, dari perbincangan hari ini mengenai HMPV. Jadi teman-teman sekarang udah nggak perlu
takut lagi apakah akan jadi pandemi, apakah akan parah banget seperti dulu COVID kan. Sekarang ini kan yang ditakutin hal tersebut ya dokter ya Iji. Nah sekarang kita udah tahu jawabannya apa yang harus kita lakukan. Intinya adalah tetap harus jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, harus olahraga rutin minimal 5 kali seminggu 30 menit, makan makanan bergizi. Dan walaupun penyebarannya ini sama seperti virus lainnya dan menimbulkan gejala seperti flu-like symptom aja dan ringan, tapi ternyata memang ada kelompok-kelompok yang masih rentan yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Dokter Sigit, seperti kelompok lansia, kemudian bayi-bayi yang prematur ya dok ya, kemudian orang-orang lansia yang dengan penyakit penyerta yang seperti sudah disampaikan Dokter Sigit, yang ada hipertensi, sakit gula atau PPOK, itu masih menimbulkan gejala yang ternyata sedikit lebih berat daripada orang-orang tanpa pemberat tersebut. Jadi teman-teman sekarang kalau ada keluhan serupa udah nggak usah mikir-mikir lagi saya perlu berobat apa enggak ya. Kalau udah 5 hari nggak ada kesembuhan, segera datangi vaskes terdekat, sarana kesehatan dan fasilitas kesehatan terdekat. Boleh KS Nawan karena sesuai moto kita melayani dengan ikhlas tanpa batas. Nah, salam sehat dan sampai bertemu di bincang-bincang orkestra selanjutnya.